Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel kami yang berjudul Pro Kontra Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dalam Analisis Hukum Terhadap Ancaman dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Farita Silky dengan NIM 2024 0610 420. Saya Catherine Chelsea Maudina dengan NIM 2024 0610 440. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau disebut dengan IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek yang strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemindahan ibu kota dilakukan karena di Jakarta menghadapi berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, dan penurunan muka tanah. Kehadiran IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, pembangunan ini juga memunculkan berbagai perdebatan mengenai dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini membahas bagaimana dampak pembangunan IKN terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, serta bagaimana efektivitas hukum lingkungan dalam mengatur dan mengendalikan dampak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan IKN dan mengkaji penerapan hukum lingkungan yang mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak pembangunan terhadap sumber daya alam. Pembangunan IKN berpotensi menimbulkan berbagai ancaman terhadap lingkungan hidup. Permukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, serta penurunan kualitas udara. Selain itu, perubahan fungsi lahan juga dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di Kalimantan Timur. Dampak sosial dan ekonomi. Pembangunan IKN memberikan dampak positif berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun, pembangunan ini juga berpotensi menimbulkan konflik lahan, ketimpangan sosial, dan perubahan terhadap kehidupan masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut. Tinjauan hukum lingkungan. Pengelolaan lingkungan dalam pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, antara lain Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Akan tetapi, pembangunan tersebut juga memiliki resiko berupa kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap pembangunan. Kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, pembangunan IKN merupakan kebijakan strategis yang memiliki dampak multidimensional, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal, pemerintahan perlu memperkuat penegakan hukum lingkungan, mengoptimalkan pelaksanaan AMDAL, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're